Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur dumateng kersane Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah salat subuh rahimakumullah. Setiap orang yang melafalkan kalimat syahadat atau kalimat tauhid maka akan dijamin surga oleh Allah. Oke. Lalu surganya seperti apa kalau orang hanya melafalkan kalimat tauhid itu? Jadi surga itu berupa qi'atun. Qi'atun ini ku tanah lapang. Jadi kalau orang sudah melafalkan syahadat itu dia sudah mendapatkan kaplingan. Tanah lapang belum ada isinya. Lalu isinya dari mana? Bangunan, pohon-pohon dan lain-lain. Isinya adalah dari amalan kita masing-masing. Maka nanti surga itu berbeda-beda berdasarkan amalan masing-masing. Di surat Al-Kahfi yang sering kita baca itu ada kalimat wal baqiyatus sholihat. Napa wal baqiyatus sholihat itu? Wal baqiyatus sholihat itu kemudian diartikan oleh para ulama adalah kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah nanti yang akan mengisi qi'atun atau tanah lapang atau kaplingan kita yang akan mengisi menjadi taman, menjadi pohon dan lain-lain. Maka marilah kita pada pagi hari ini mulai dengan kalimat tersebut. Kita ulang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah kalimat yang kemudian di sana langsung tumbuh, Pak. Pohon-pohon yang mengisi kaplingan kita di surga nanti. Maka andaikan malaikat itu jalan-jalan, loh ini kok ada tumbuhan langsung tumbuh, sementara yang ini kok tidak ada. Oh yang ini orangnya pulang dari masjid, tidak ikut ngaji, maka tidak tumbuh. Kira-kira begitu. Jadi surga itu sudah ada, Pak, mulai sekarang. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kekhalifahan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berdasarkan pertimbangan bahwa yang menentukan pengiriman daripada pasukan Usama bin Zaid adalah Rasulullah sendiri, maka walaupun Sayyidina Abu Bakar ini berseberangan dengan pendapat semua para sahabat, beliau tetap bertekad mengirimkan pasukan ke perbatasan Romawi. Jadi untuk pengiriman pasukan ini sudah tidak dapat diganggu gugat. Sudah keputusan bulat daripada khalifah. Walaupun sebagian besar, mayoritas, atau hampir semuanya tidak sepakat dengan Sayyidina Abu Bakar.
namun masih ada yang mengganjal di hati para sahabat ini. Apa itu? Mengenai panglimanya, Pak. Dipimpin oleh anak yang masih berusia 17 tahun, yaitu Usama bin Zaid. Berdasarkan ganjalan hati inilah kemudian terutama orang-orang Ansor nih ya, sahabat Ansor, ini mengutus Sayyidina Umar untuk membicarakan masalah ini dengan khalifah. Ketika sampai di hadapan Sayyidina Abu Bakar, Umar kemudian mengatakan, "Wahai khalifah Rasulullah, orang-orang Ansor ini menuntut agar pasukan yang akan diberangkatkan ini dipimpin oleh orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman daripada Usama bin Zaid." Sayyidina Abu Bakar yang awalnya duduk, Pak, langsung berdiri menghampiri Sayyidina Umar dan langsung dipegang napa nih? Jenggotnya, pegang gini. Padahal Sayyidina Umar ini tinggi besar. Dipegang jenggotnya, kemudian mengatakan, "Celakalah engkau wahai putra Al-Khattab. Rasulullah telah mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglima pasukan. Sementara engkau justru menyuruhku untuk membatalkannya." Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar sambil jenggotnya dipegang, ditarik. Maka kemudian dengan perasaan yang kecut ini apa? Mboten enak ya. Pokoknya perasaan gak enak ya. Sayyidina Umar kembali kepada para sahabat yang menyuruhnya tadi. Kemudian mereka bertanya, "Bagaimana keputusannya wahai Umar? Atau apa yang terjadi wahai Umar?" Kata Sayyidina Umar, "Celakalah kalian. Gara-gara kalian saya ini diperlakukan oleh Khalifah Rasulullah yang belum pernah dia lakukan kepadaku." Ditarik jenggotnya, Bang. Sekali lagi, badan Umar ini tinggi, besar, sementara Sayyidina Abu Bakar itu kurus, nggih. Kurus, krempeng gitu. Bahkan kalau pakai sarung itu melorot terus karena nggak ada cantolan, nggak ada bokongnya. Ini ditarik, Pak. Kalau gulat, seandainya gulat, nggih. Sayyidina Umar melawan karena mangkel, tiba-tiba kok tarik jenggot itu gak sopan blas. Dibanting sekali saja nggih ambruk nggih. Tetapi itu khalifah Rasulullah nggih, pemimpin. Maka Sayyidina Umar juga tunduk dan taat kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, yang dialami Usama bin Zaid ini yaitu dipandang sebelah mata. Kalau iklan-iklan itu dipandang sebelah mata, maksudnya ini dipandang sinis, karena ketidakpercayaannya itu juga pernah dialami oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan terkenal cerdas, mulai dari kecil sudah kelihatan. Jadi suatu saat ada, kalau sekarang mungkin muktamar, ya, muktamar ulama-ulama sedunia. Kiai-kiai sedunia kumpul. Nah, Imam Syafi'i ini masih umur 17 tahun juga. Ini ikut menjadi utusan dari daerahnya atau mewakili daerahnya. Melihat ada anak yang masih remaja ikut dalam pertemuan tersebut. Sementara yang lain ini umurnya sudah 60, 50, 60 atau bahkan ada yang 70. Maka ulama-ulama yang lain ini berpandangan sinis kepada Imam Syafi'i. Iki kok ana arek sik tas lulus TPQ kok melok iki kate lapo iki. Sementara yang lain sudah ulama-ulama besar. Kira-kira begitu yang dipikirkan nggih. Si pandang napa? Sebelah mata. Nah, kemudian ketika sesi perkenalan, saya dari sini mewakili ini dan seterusnya. Tibalah giliran Imam Syafi'i yang masih muda belia.
Masih muda belia tapi diutus daerahnya untuk mewakili ikut muktamar. Giliran Syafi'i mengatakan, setelah perkenalan nama saya begini, nama saya ini, saya dari sini. Kemudian beliau mengatakan, usiaku sekarang sama dengan Usama bin Zaid ketika diutus Rasulullah menjadi panglima perang. Kalimat yang luar biasa yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Seakan-akan beliau mengatakan bahwa Usama bin Zaid di usianya yang ke-17 atau baru 17 tahun, ini sudah dipercaya Nabi menjadi panglima perang. Apakah saya tidak boleh dengan usia yang sama kemudian menjadi utusan dari daerahku? Kira-kira yang mau disampaikan seperti itu. Maka ulama-ulama yang lain yang awalnya memandang sinis kepada Imam Syafi'i berubah menjadi sangat kagum. Ini adalah kalimat orang alim alamah. Ini adalah kalimat orang yang berilmu. Maka kemudian mereka pun menghormati Imam Syafi'i yang masih muda belia itu. Baik, kita lanjutkan. Para jamaah sekalian, setelah membulatkan tekad, Abu Bakar kemudian keluar menemui para sahabat yang sudah siap untuk berangkat ke perbatasan Romawi. Kemudian diperiksa dan Abu Bakar kemudian mengantarkan Usama bin Zaid beserta pasukannya ini. Sementara itu beliau berjalan. Usama bin Zaid ini menaiki kuda. Kira-kira sungkan mboten? Sungkan mboten, Bu? Usama yang usianya masih muda duduk di atas kuda, sementara Abu Bakar yang usianya sudah tua, sudah dewasa, khalifah juga pemimpin, tetapi jalan di samping Usama dengan jalan kaki. Maka ya pasti sungkan mungkin. Maka Usama kemudian mengatakan, wahai khalifah Rasulullah, demi Allah engkau harus naik ke tungganganmu dan aku harus turun. Jadi Abu Bakar ini sebenarnya membawa kuda tapi dituntun oleh Abdurrahman bin Auf. Apa jawab daripada Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah wahai Usama, kau jangan turun dan aku pun tidak akan menaiki tungganganku. Apa salahnya bila kakiku ini berdebu sesaat di jalan Allah? Masya Allah. Ini khalifah. Tetapi begitu hormatnya dengan panglima yang dipilih untuk maju ke medan perang. Nah, setelah dirasa cukup, dari keluar Madinah sampai berjalan terus sampai mana gitu kan. Setelah dirasa cukup, Sayyidina Umar yang waktu itu juga ikut, kemudian mengatakan, wahai khalifah Rasulullah, janganlah engkau terlalu lama meninggalkan Madinah. Segeralah minta izin kepada Usama sebagai panglima perang untuk kembali ke Madinah. Masya Allah, minta izin. Minta izin kepada anak-anak yang masih belia. Abu Bakar kemudian mengatakan, wahai Usama, kiranya cukup sampai di sini. Saya mengantarmu dan saya mohon izin untuk kembali ke Madinah. Dan jika engkau mengizinkan, maka saya akan mengajak Umar bin Khattab untuk kembali ke Madinah untuk apa? Ikut membantu saya dalam urusan Madinah. Kemudian diizinkan oleh Usama bin Zaid. Sekali lagi luar biasa nih. Khalifah umurnya di atas jauh, ada panglima minta izin. Itulah luar biasanya daripada panglima. Gak mentang-mentang Allah orang cilik langsung aja gak usah izin, tidak begitu. Baik, kita lanjutkan. Para jamaah sekalian, sebelum kembali ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar kemudian menghadap kepada pasukan yang dipimpin oleh Usama ini dan memberikan wasiat-wasiat atau pesan-pesan. Di antaranya adalah, janganlah kalian berkhianat mengambil ghanimah yang belum dibagi,
Jangan menipu, jangan memutilasi. Kalau nanti berhadapan dengan musuh, musuhnya sudah mati, jangan memutilasi. Apa mutilasi niku? Memotong-motong. Itu tidak manusiawi. Jangan membunuh anak kecil, lansia dan wanita. Jangan merusak ataupun membakar pohon kurma. Pohon kurma ini tumbuhnya lama. Kalau dibakar langsung habis dan nunggu yang masih kecil lama. Jangan menebang pohon yang sedang berbuah. Masya Allah, perang model apa angeling ini syarat ini. Enggak ada Pak, perang selain perangnya orang-orang muslim yang disyaratkan sedemikian rupa. Jangan menebang pohon yang sedang berbuah. Jangan menyembelih domba, unta maupun sapi kecuali untuk dimakan. Jangan hanya sekedar karena merasa menang kemudian sakarepe dhewe, moro ini dihabisi dan seterusnya. Kemudian pesan berikutnya adalah kalian nanti akan melewati orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah di gereja-gereja. Maka jangan sekali-kali kalian mengganggu orang tersebut. Masya Allah. Padahal nanti akan berperang dengan orang Kristen. Tetapi pesannya adalah ketika nanti kalian melewati gereja, yang di situ ada orang-orang yang tekun beribadah, menghabiskan waktunya untuk beribadah, maka kalian sekali-kali jangan mengganggu mereka. Dan kalian nanti akan menjumpai orang-orang yang mengantar makanan kepada kalian. Karena merasa kagum, merasa dilindungi dan seterusnya, kemudian mengantar macam-macam makanan kepada kalian, maka makanlah sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Dan jangan lupa sebelum makan, bacalah bismillah. Kenapa pesan ini disampaikan? Sebab makanan-makanan yang belum dikenal oleh perut, itu bisa jadi, walaupun di lidah enak, kemudian ternyata membuat sakit. Maka pesan daripada Sayyidina Abu Bakar ini, kalian nanti kalau dikasih makanan oleh penduduk-penduduk setempat dengan makanan yang bermacam-macam, makan sedikit dulu. Cocok enggak dengan perut. Kalau cocok silakan yang banyak. Nah ini kalau misalnya makanan ini langsung dimakan ternyata enggak cocok, sakit semua, bisa amburadul. Kemudian kalian nanti akan berjumpa dengan orang-orang yang mencukur rambutnya di tengah saja. Sementara tepinya mereka biarkan. Maka kalau bertemu dengan orang tersebut, kalian tebas batang lehernya dengan pedang kalian. Dan jangan lupa sekali lagi sebelum memulai perang, baca bismillah. Masya Allah. Setelah wasiat kepada seluruh pasukan, kemudian Sayyidina Abu Bakar berwasiat kepada Usama bin Zaid secara khusus, yaitu lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu. Dulu sebelum Nabi wafat ini kan pasukan sudah disiapkan oleh Nabi dan perintah-perintah itu sudah diperintahkan Nabi kepada Usama. Maka wasiat daripada Sayyidina Abu Bakar adalah lakukan apa yang dulu pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Mulailah serangan dari wilayah yang namanya Qudha'ah. Wilayah Qudha'ah. Setelah itu pergilah ke wilayah Abil. Ini pesan yang dulu disampaikan dari Nabi. Abil itu selatan Yordania kalau sekarang. Yordania sebelah pundi. Jenengan pados hitung peta mangke. Jangan sekali-kali meremehkan perintah Rasulullah. Pun jangan tergesa-gesa dalam melaksanakan tugas ini. Ini adalah wasiat daripada Sayyidina Abu Bakar kepada pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Nah para jamaah sekalian, setelah menerima pesan dari khalifah, pasukan ini kemudian mulai bergerak menuju ke perbatasan Romawi. Nah pergerakan ini tentunya melewati suku-suku di luar Madinah yang sebagian besar sudah menyatakan murtad. Maka ini berdampak penting bagi
Madinah juga. Melihat pasukan yang jumlahnya 12.000 kalau tidak salah. Pasukan yang jumlahnya 12.000 ini keluar dari Madinah, bergerak. Ini suku-suku yang awalnya sudah berancang-ancang menyerang Madinah. Ini kemudian mulai berpikir ulang. Jadi tidak ya nyerang Madinah ini. Kira-kira begitu. Itu adalah efek daripada keluarnya 12.000 pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Nah, di sisi lain para jamaah sekalian, Heraklius, sinten Heraklius? Penguasa Romawi atau Kaisar Romawi. Yang juga telah mendengar kabar bahwa Rasulullah sudah wafat. Kemudian Heraklius ini juga menyiapkan pasukan untuk menggempur Madinah. Di perang Tabuk para jemaah sekalian, Heraklius ini tidak berani menghadapi pasukan muslimin. Tetapi setelah Rasulullah wafat, mereka menyiapkan pasukan untuk menggempur Madinah. Apa penyebabnya? Masih ingat, Pak? Sebab Heraklius ini sudah yakin melalui utusannya yang dulu bernama Tanuki bahwa Muhammad ini memang benar-benar nabi. Dan menurut keyakinan daripada Heraklius bahwa berapapun pasukan, berapapun jumlah pasukan, kalau menghadapi nabi pasti dia akan kalah. Sehingga di perang Tabuk Heraklius tidak berani menghadapi pasukan muslimin. Tetapi setelah mendengar bahwa Rasulullah telah wafat, dia berancang-ancang untuk menyerang Madinah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Beberapa waktu setelah berita wafatnya Rasulullah, ternyata Heraklius mendengar kabar bahwa pasukan muslimin dengan jumlah sekitar 12.000 orang mulai bergerak ke perbatasan wilayah Romawi untuk menyerang wilayah Romawi. Masya Allah. Maka komentar daripada Heraklius ini, apa yang terjadi dengan mereka? Baru saja pemimpinnya wafat, pemimpinnya tidak ada. Lah kok mereka kemudian langsung menyerang wilayahku, wilayah kita, kata Heraklius. Kemudian komentar dari bawahnya, berarti memang mereka mempunyai kekuatan. Andaikan mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka pasti tidak akan melakukan itu. Jadi berarti mereka mempunyai kekuatan. Sehingga kemudian dengan berita dikirimnya pasukan ini, Heraklius ini membatalkan rencana-rencana yang sudah banyak, yaitu rencana untuk menggempur Madinah, ini dibatalkan semua, tidak dilaksanakan. Maka para jamaah sekalian, akhirnya pasukan Usama bin Zaid ini yang melakukan perjalanan pulang pergi sekitar 40 hari, ini berhasil meraih kemenangan sekaligus membawa ghanimah yang banyak ke Madinah. Lalu bagaimana dengan keadaan Madinah? Apakah sudah aman dari orang-orang yang murtad, yang sudah berancang-ancang untuk menyerang Madinah? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.